Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini kita tabarruk dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang hendak kita kaji bersama Allah memberikan kepada kita kefahaman serta diberikan inayah untuk mengamalkan. Nawina ala ma nawasilul wujud, nawina ala ma nawazul zaman, nawina ala ma nawal mustami'un ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Karena mengingat bahwa malam ini adalah malam ketiga dari Rabiul Awwal yang oleh ulama kita disebut sebagai Rabiul Anwar, bulan Rabi yang penuh dengan cahaya, maka Al-Faqir hendak membahas sebahagian dari atau sekelumit dari hal-hal yang terkait dengan Maulid Nabawi Syarif. Masalah apa? Masalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari masa ke masa, adat dari zaman ke zaman, di mana kaum muslimin pada bulan Rabiul Awwal banyak di antara mereka dari berbagai penjuru bergembira memperingati hari kelahiran sebaik-baik makhluk di alam semesta, semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memiliki jasa paling besar, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Al-Faqir bertabarruk dengan setidaknya ada dua kitab, yakni yang pertama kitab yang cukup monumental yang disusun oleh ulama-ulama di abad ini yang telah wafat beliau, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang berjudul Mafahim yajibu an tusahhah. Mafahim yajibu an tusahhah. Ada juga satu kitab beliau yang berjudul Aulal Ihtifal Bidzikr al-Maulid Nabawi Syarif. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, banyak sekali karya-karya yang ditulis oleh ulama kita terkait masalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalil yang membenarkan adanya perayaan atau peringatan dari kelahiran beliau alaihi afdhalus salam wa atamut taslim, yang mungkin di setiap tahunnya kita mendengarkan hal-hal tersebut, tetapi tidak ada salahnya kita mengulangnya kembali. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahmatullah alaihi wa quddisa sirruhu, يخطئ كثير من الناس في فهمهم لحقيقة المولد النبوي الشريف الذي ندعو إليه ونشجع عليه، فيتصورون تصورات فاسدة يبنون عليها مسائل طويلة ومناقشات عريضة يضيعون بها أوقاتهم وأوقات القراء، وهي كلها هباء لأنها مبنية على تصورات كما قلنا فاسدة. مفهوم dari ucapan Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahmatullah alaihi bahwa banyak di antara manusia, saudara-saudara kita kaum muslimin tentunya ya,
yang salah memahami tentang hakikat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perayaannya, peringatan dari kelahirannya, yang pada akhirnya yang dimana kita kaum muslimin mayoritasnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak bagi kita untuk bergembira memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk membangunkan semangat setiap kaum muslimin untuk memiliki ihtimam, perhatian terhadap peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang salah memahami ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin, kebanyakan mereka berusaha untuk memberikan gambaran-gambaran yang rusak. Kalau istilahnya kita orang sekarang, gambarannya ngaco tentang perayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menggambarkan perayaan ini adalah perayaan yang bid'ah, perayaan yang tidak punya dasar dan dasar dalam masalah dalam agama kita, atau kemudian memasukkannya dalam satu pemahaman yang kemudian sebenarnya pemahaman tersebut adalah hal yang keliru, tidak semestinya dipahami dengan pemahaman tersebut. Dan ini sejak masa ke masa, tahun ke tahun berkembang tanpa terkecuali, termasuk di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Di Indonesia itu banyak pemahaman seperti itu ya, suka memberikan gambaran-gambaran yang salah tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita merujuk sebagaimana yang diungkapkan para ulama kita, banyak sebenarnya, baik dari Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun asar di kalangan sahabat tabi'in. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dan pada akhirnya kata beliau, hal seperti ini akan memicu perdebatan demi perdebatan, diskusi demi diskusi kusir, yang pada akhirnya hanya akan membuat waktu-waktu kita tidak ada faedahnya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang memang sudah tasyadud, orang yang sudah terlanjur keras menganggap bahwa merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah, lebih baik tinggalkan, karena tidak ada faedahnya sama sekali, hanya membuang waktu dan kesempatan kita. Sudahlah, biarlah mereka dengan pandangan mereka. Kita tetap bertahan dengan pandangan kita yang memiliki dasar, pandangan kita yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, seandainya ini yang menarik, ini Maulana Ikhtifal kata Syekh Muhammad Abdul Qadir Malik dan Hasan, sebelum beliau ingin mengutarakan beberapa adillah yang terkait hal-hal yang menjadi hujjah kita, dalil kita, pembenaran atas keadaan adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu ada hujjah. Sebenarnya tidak perlu ada hujjah lagi yang diutarakan. Kenapa? Karena beliau dalam pembukaan risalah kitab Maulana Ikhtifal bi Maulidin Nabawi Syarif, ini menarik Pak. Wala yasihu li akilin an yas'ala limadha takhtalifun. Orang yang berakal sehat, kita kaum muslimin yang punya akal sehat, kata beliau, tidak adalah sesuatu yang tidak benar bagi dia kalau dia bertanya sama orang-orang yang suka senang bergembira merayakan memperingati hari kelahiran Nabi SAW dengan pertanyaan, kenapa kalian bergembira merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Apa alasan kalian? Pertanyaan seperti itu pertanyaan yang dikemukakan sebenarnya tidak pantas bagi orang yang punya akal sehat. Karena Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam mukadimah pembahasannya, kenapa? Karena kata beliau, wa ka'annahu yaqulu limadza tafrahuna bin nabi. Kenapa ente mau gembira? Kenapa anda semua mau bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya akal tidak? Kalau ada seorang muslim bertanya, seolah-olah bertanya, kenapa kau gembira dengan Nabi?
kelahirannya? Adakah karunia yang lebih besar daripada kehadirannya Nabi Muhammad SAW? Yang kalau bukan karena beliau alaihi afdhalus shalah wa atammu taslim, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kalau bukan karena beliau, tidak ada satupun manusia bersujud menyembah Allah. Yang kalau bukan karena beliau, tidak ada satupun manusia yang benar-benar memahami syariat Allah, berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau bukan karena beliau, sampai saat ini mayoritas kita adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi pertanyaan yang tidak masuk di akal. Kalau ada orang yang bertanya, "Limadza tahtasibuna bi maulidin Nabi?" Kenapa ente mau gembira, memperayakan, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ada di kajiannya, saya tidak menyinggung yang di sini, insyaallah juga yang menyaksikan ini. Tetapi perlu kita jadikan bahkan jadi muhasabah kita. Kita perlu bertadabbur, merenungkan hal tersebut. Ada sebagian masyarakat awam itu yang kalau tiba masa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut mengatakan Maulid itu tidak ada faedahnya, tinggalkan itu, bikin sia-sia kita punya amalan. Tetapi aneh bin ajaib, kalau sudah datang hari kelahirannya dirayakan. Kalau sudah datang hari kelahiran anaknya dirayakan. Kalau sudah datang hari kelahiran istrinya dirayakan itu. Tapi kalau Maulid Nabi ini masyarakat awam ya, tapi kalau yang ulamanya tidak. Ini masyarakat awamnya, dia akhir. Siapa yang lebih pantas untuk kita rayakan daripada kelahiran sebaik-baik manusia di alam semesta? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini luar biasa hujah yang beliau sampaikan. Ini baru bicara tentang dalilun aqli ya. Kita berdalil dengan dalilun aqli selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu landasannya adalah syariat. Orang yang berpikir akal sehat tak mungkin berkata seperti itu. Atau seolah-olah orang seperti ini berkata bahwa orang yang mempertanyakan kenapa merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah orang seperti ini hendak mengatakan, "Limadza yahsul 'indakum hadha as-surur wa hadha al-ibtihaj bi sahib al-Isra' wal Mi'raj?" Kenapa kalian bisa memperoleh rasa gembira, meraih rasa gembira, rasa bahagia dengan kelahiran sosok Nabi yang merupakan sahib al-Isra' wal Mi'raj, sosok manusia yang dimuliakan dengan Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan tak masuk di akal. Jadi kalau orang seperti ini, apa jawabannya? Simpel saja. Jawabannya sederhana. Ana terpilih di masrur, wa farihun bi sallallahu alaihi wasallam. Saya gembira, saya merayakan hari kelahiran Nabi. Saya memperingati hari kelahiran Nabi SAW karena saya gembira. Saya bahagia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bahagia karena saya cinta. Saya gembira karena saya cinta dengan Nabi SAW. Saya cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena saya mukmin. Sederhana saja jawabannya. Ana usul wa farihin. Lihat muhibbun lahu Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana muhibbun lahu li'anni mukmin. Saya cinta karena saya mukmin. Saya gembira karena saya cinta. Saya cinta karena saya mukmin. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Tidak sempurna, belum sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia, bahkan melebihi cintanya pada akhirnya kepada dirinya sendiri. Allah. Jadi perayaan cinta ini, perayaan Maulid Nabi SAW ini, sehingga para syaikhul kita mengatakan bahwa Rabiul Awal ini disebut sebagai Syahrul Mahabbah, bulannya tumbuh kembangnya
cintanya orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena landasan paling dasar adalah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita rayakan hari kelahirannya sebagai ekspresi dari kecintaan kita kepada Nabi SAW. Oke, sekarang kita masuk ke ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad Rasulullah, dengan keutamaan dan dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan dunia ini. Jadi bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Gembira itu kan butuh ekspresi, Pak. Bu, hadirin hadirat rahimahullah, bagian dari ekspresi kita rayakan hari kelahiran Nabi SAW. Ada yang merayakannya dengan berkumpul-kumpul, membaca maulid Nabi SAW, membaca qasidah atau asyar atau sirah perjalanan kehidupan Nabi SAW, terkhusus di waktu beliau alaihi wasallam, wa tamu taslim lahir. Ada yang bergembira dengan bersedekah, memberi makan kaum fukara wal masakin, atau melakukan musabaqat, lomba-lomba yang tentunya perlombaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat kita, seperti lomba membaca Quranul Karim atau membaca hadis Nabawi Syarifah dan lain sebagainya. Yang bergembira. Kata Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti, rahmat yang disebutkan di dalam ayat ini tidak lepas salah satu maknanya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi apa rahmat yang paling besar? Bapak Ibu hadirin rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan al-haq, jalan yang menghantarkan kita untuk memegang kunci masuk ke dalam kenikmatan yang abadi, yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah jalannya, beliaulah petunjuk awalnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada lagi satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang membuat saya begitu ta'ajub. Jadi Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Ahsani dalam beberapa hari yang lalu beliau mengirimkan saya satu cuplikan ceramah seorang syekh besar di seorang syekh Mesir, ya, syekh Mesir asal Baghdad, asal Irak. Waktu ditanya siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya kita kalau menjawabnya pada umumnya pengetahuan kita ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau kita kan umumnya menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama merayakan hari kelahirannya.
Sebagaimana sabdanya beliau yang sahih ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Dzaka yaum wulidtu fi." Karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Artinya apa? Yang pertama kali memperingati kelahiran Nabi SAW adalah sosok Nabi SAW itu sendiri. Nabi kita sendiri yang pertama. Dengan apa berpuasa pada hari Senin? Makanya ada satu qasidahnya Sayyid Muhammad Amin Qutbi rahmatullah alaih, gurunya Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasan, ulama besar keramaan. Kata beliau, "Ya lailatul Isnin, mada safahat yumnaki min dhikrin ashad wa min ghina." Wahai malam Senin, apa yang menghalangi engkau untuk mengingat sosok yang mulia, sosok yang mendatangkan kemuliaan, keindahan dalam kehidupan? Ini qasidahnya Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kullul layali al-bid fi dunya laha. Setiap malam dari semua malam-malam yang punya nilai kemuliaan di dunia ini, laha nasabun ilaika fa anta miftahus sana, memiliki nasab, hubungan terpaut dengan engkau, yang engkau adalah miftahus sana, kunci dari kemuliaan-kemuliaan itu, terbukanya tahun-tahun di hari-hari di tahun yang baik itu. Artinya apa makna Bapak Ibu hadirin hadirat? Malam Senin dan Arab dulunya adalah merupakan satu malam di kalangan orang Arab pra-Islam ya, maksudnya sebelum itu Nabi SAW, adalah satu malam yang tidak punya nilai, malam yang biasa. Malam-malam lain itu punya nilai sejarah, tapi malam Senin dulu di zaman sebelum datangnya Nabi SAW itu tidak ada nilai, biasa-biasa dipandang. Tetapi setelah lahirnya Nabi SAW, malam Senin pun menjadi mulia. Malam Senin pun, hari Senin pun menjadi hari yang mulia. Kenapa? Ada nisbahnya dengan Nabi SAW. Maka dikatakan Sayyid Muhammad Amin Qutbi ini memuji malam Senin karena kemuliaannya disebabkan disitulah hari kelahiran Nabi SAW. Sehingga semua hari-hari yang baik memiliki alaqah, hubungan dengan hari tersebut. Kenapa? Kalau bukan kelahiran Nabi, tidak ada hari-hari mulia yang lain. Fal qadar wal a'yad wal mi'raj min hasanatika allati barhana al-'ayun. Nah, ini boleh jelaskan. Lailatul Qadar, malam yang lebih dari 1000 bulan. Hari-hari a'yad, hari inilah hari Idul Fitri. Apa lagi? Hari Isra dan Mi'raj pada hakikatnya merupakan hasanah, kebaikan-kebaikan yang lahir dari kehadirannya malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itulah malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Rasulullah mana ada hari-hari yang mulia? Mana ada hari Idul Fitri, Idul Adha? Mana ada hari Isra Mi'raj? Mana ada hari Ramadan? Mana ada kemuliaan Muharram? Mana ada kemuliaan 4 Ashhurul Hurum? Mana ada Lailatul Qadar? Tetapi dengan kelahiran Nabi SAW di hari Senin, semuanya itu menjadi ada. Semuanya itu menjadi mulia. Subhanallahil azim. Ada satu, saya tadi yang tadi ini bisa. Jadi ada satu ayat. Kalian kita tahu kan nama Rasulullah. Tetapi Syekh ini katakan yang pertama kali merayakan peringati hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbuna Allah, kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Kenapa ini bisa bicara seperti itu? Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Li'amruka, innahum lafi sakaratihim ya'mahun." Dalam ayat ini Allah bersumpah, "Li'amruka, demi umurmu, hai Muhammad Rasulullah." Satu kaidah, Allah tidak pernah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang agung, punya nilai kemuliaan besar. Sebagaimana Allah bersumpah wal asr, demi masa, wal duha dan lain sebagainya. Tidaklah Allah bersumpah illa bi'azim. Ma aqsamallahu bi syai'in illa bi'azim.
Tidak pernah Allah bersumpah kecuali yang agung yang besar. Kata para mufassirnya dalam kitab-kitab tafsirnya bahwa ayat ini menunjukkan pula bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang punya kemuliaan dan keagungan yang begitu besar. Kenapa? Karena ma'aqsamallahu bihayati ahadin illa bihayatihi alaihi afdhalus salawat wa taslim ma'rahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak pernah Allah bersumpah dengan satu hamba di antara hamba-hambanya yang mulia kecuali kehidupan hambanya yang mulia, umurnya hambanya yang mulia, kecuali umur kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita bertanya, kapan dikatakan umur? Mata disambar umur. Kapan dikatakan umur? Dikatakan umur tidak mulia. Pada saat dia dilahirkan ke muka bumi baru. Artinya apa? Allah bersumpah dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beranjak remajanya, dewasanya, mendapat kenabiannya, sampai wafatnya, di alam barzahnya, sampai wafatnya. Subhanallahil-azim. Jadi yang pertama kali memperingati, memuliakan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbuna Al-Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. La'amruk, demi umurmu hai Muhammad, demi kelahiranmu. Subhanallah, ini satu hal yang luar biasa. Kalau seorang alim itu dia mampu untuk mengambil faedah, bisa mengambil istidlal, hikmah di balik apa yang tersirat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini ada dasarnya, Pak. Ini ada dasarnya dalam tafsir Al-Amr. Jadi kata Amr di situ Amr, sumpah Allah kepada umurnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemuliaan yang begitu agung yang melekat pada diri Nabi SAW, di mana Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan umur salah seorang di antara hambanya kecuali Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Makanya mumpung ini kita masih di Rabiul Awwal. Sebenarnya bukan cuma Rabiul Awwal. Kalau bisa setiap hari kita bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa setiap hari. Tapi kan Rabiul Awwal punya kesannya tersendiri. Sebagai bahagian daripada syiar Islam kita, perlu kita menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada anak-anak kita, generasi kita, supaya dia kenal dengan Nabi-Nya. Alaihi afdhalus salawat wa taslim. Sekalipun ketika mereka duduk di sana di majelis maulid, mereka belum bisa paham bacaan maulid itu, atau belum ada asar, tetapi pasti belum ada pemahaman tertentu yang bisa mereka peroleh, tetapi pasti ada bekas di dalam jiwanya kalau mereka hadir di majelis maulid Nabi SAW atau melakukan segala hal yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat kita, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bergembira memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bustulani mengutip dari Al-Imam Ibn Al-Jazari tentang kemuliaan maulid Nabi SAW bagi siapa yang merayakannya. Kata beliau, wa mimma jarraba min khawasihi annahu aman fi dhalika al-'am wa bushra al-'ajila bi lailil bugyati wal maram. Salah satu di antara apa yang telah dicoba oleh orang-orang khawas, orang-orang mulia terhadap mereka yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW pada tahun tersebut, Allah akan berikan keamanan dari musibah serta disegerakan apa yang menjadi hajat dan harapannya dalam kehidupan duniawi. Itu fadilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.